Ustadz Bani, berbicara tentang makanan lagi, kita nyambung ke steak lagi tadi ya. Sudah halal atau haramkah makananmu? Karena ada beberapa steak yang misalkan dimasak dengan, maaf nih, red wine atau white wine gitu ya. Kan ada yang bilang kalau dimasak kan alkoholnya nguap, jadi harusnya halal dong. Itu gimana kalau bahan-bahannya itu ada sesuatu yang haram, itu gimana Ustadz? Mohon tausiahnya. Masya Allah, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Caca dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Sekarang makanan ini sudah beragam ya. Kalau sudah tadi dibahas oleh guru-guru kita tentang cara mendapatkannya, tentang makanannya, tentang daging dan lain sebagainya. Nah ini juga penting untuk kita perhatikan di antara bumbu-bumbu atau bahan-bahan dalam mengolah makanan itu. Boleh jadi dia bahan bakunya halal, tapi dicampur oleh benda-benda yang haram, maka dia akan ikut menjadi haram. Nah, sering kita temukan ya di beberapa restoran itu cara memasaknya dikasih bumbu seperti arak atau apa tadi istilahnya tuh? Mirin. Mirin ya. Nah, ada lagi apa rum ya, istilahnya rum untuk kue itu. Nah kalau untuk rum ini sudah banyak dibahas ya. Kalau dia kan apa fermentasi dari tebu, saripati air tebu itu sebetulnya. Tapi oleh Kemenkes saja dimasukkan rum ini masuk kategori apa C itu alkoholnya, karena kadar alkoholnya banyak sekali sampai 38%. Jadi haram. Jadi makanan yang halal kalau dimasak dengan bumbu-bumbu yang haram, maka dia akan berubah statusnya menjadi haram. Maka kita harus hati-hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haram. Semua yang bisa menyebabkan mabuk haram. Ustadz kan sedikit. Saya cuma beberapa sendok doang Ustadz, atau cuma sepiring. Nggak mabok tuh. Tiap hari juga saya makan nggak mabok Ustadz. Nggak ada selesai makan itu langsung ngeplay. Nggak Ustadz, nggak. Sehat misalnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Ma askarok kasiruhu faqaliluhu haram. Kalau dia dalam jumlah banyak dikonsumsi membuat orang mabuk, maka sedikitnya pun dia tetap haram. Ini kalau dikonsumsi banyak bisa mabuk, cuma karena sedikit, namanya juga cuma buat bumbu kan sedikit. Gak mungkin bumbu satu ember, nanti sedikit lah. Tapi karena kalau banyak dia menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap statusnya haram. Maka mesti kita jauhi. Hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau kita mau makan pastikan kalau bisa sih diolah sendiri. Itu yang paling afdal. Diolah sendiri, kalau bisa sembelih sendiri Ustadz ya. Disembelih sendiri, diolah sendiri itu kalau bisa. Ustadz repot sekarang nggak sempat masak. Yaudah silakan beli di restoran-restoran. Pastikan restorannya itu halal. Nah sekarang sudah banyak label MUI ya, tentang halal itu, ini halal atau tidak. Ustadz ini nggak ada labelnya, sama sekali kita cari juga nggak ada. Tanya sama pegawainya, ini bagaimana cara mengolahnya, bumbunya seperti apa, bagaimana? Ditanya, pastikan itu. Ya. Masa kalau urusan kehidupan artis kita kepo, urusan makanan yang mau masuk dalam perut kita nggak kepo, tanya. Kalau enggak, saya nggak berani nanya, yang jual bahasanya aneh Ustadz, jika kagak ngerti, kagak nyambung, maka jauhkan yang syubhat. Karena barang siapa yang mendekati yang syubhat, dia bisa terjatuh pada yang haram. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ustadz gimana? Ini ada bahan bakunya, dia bukan yang haram Ustadz, cuma aromanya doang, rasanya doang yang mirip, tapi dia enggak haram Ustadz, diteliti pun enggak. Kalau boleh sih menasihati sebaiknya hindarilah. Karena kalau kita membiasakan diri mencium aroma-aroma yang haram, memakan dengan rasa-rasa yang haram, meskipun bukan dari sesuatu yang haram tapi mirip, lama-lama kita ini akan pengen nyobain deh yang aslinya gimana sih, tertarik kepada yang haram, sehingga lama-lama nauzubillah min dzalik bisa jatuh pada keharaman. Maka ayo perhatikan semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, karena daging yang tumbuh dari yang haram neraka yang akan memakannya. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau yang tadi yang menguap itu, alkohol yang menguap itu, jadi daging atau ayamnya jadi halal atau haram? Tetap sama statusnya, tetap haram. Jadi tetap baiknya haram. dijauhkan. Baiknya dijauhkan. Baik.